Brownies terenak yang pernah aku buat, bikinnya gampang dan bahannya ekonomis. Seperti yang kalian tahu kalau aku tuh sering banget kan bikin brownies. Oke, langsung aja kita ke cara buatnya. Pertama-tama kocok dulu telur dan gula. Untuk gula halusnya aku nggak pernah beli yang jadi. Pokoknya aku tuh pakai gula pasir yang di blender halus gitu. Nah, ini setelah gula dan telurnya tercampur, langsung aja kita istirahatkan selama 1 jam. Untuk videonya aku persingkat aja, dan ini gulanya udah bener-bener larut banget ya guys. Oke, langsung aja kita siapkan coklat batang. Dari teman-teman itu suka banyak banget yang komen kalau aku tuh pakai coklat merek apa. Aku tuh selalu pakai merek Colata ya guys, menurut aku lumayan enak dan harganya juga terjangkau. Coklatnya itu wajib banget dipotong-potong ya, biar melelehnya lebih gampang. Coklat batangnya kita satukan dalam satu wadah sama margarin dan minyak sayur. By the way, untuk resep lengkapnya udah aku tulis di video di bagian awal ya guys. Setelah airnya mendidih, langsung aja coklatnya itu kita tim sampai benar-benar meleleh dan tercampur. Kalau lelehan coklatnya udah sempurna kayak gini, bisa langsung diangkat ya. Habis itu aku timbang dulu bagian tepung terigu, aku pakainya itu yang protein sedang. By the way, kalau aku pribadi tepungnya itu selalu diayak dan coklat bubuknya juga. Fungsinya biar apa? Biar tepung terigu sama coklat bubuknya itu nggak ada yang menggerindil. Hasil browniesnya juga bisa lembut. Oh ya, sebelum dicampur ke adonan tepungnya, aku tambahkan juga sedikit aja garam dan langsung aja kita tuangkan coklat leleh yang masih hangat-hangat kuku. Jadi coklatnya pas dituanginnya itu wajib banget hangat kuku ya guys. Jangan terlalu dingin dan jangan juga kalau masih panas. Adonan telur sama adonan coklatnya udah tercampur, langsung aja tuangkan tepung terigu sama tepung coklat yang udah diayak tadi. Diaduknya menggunakan balon whisk ya guys. Ini tuh adonannya agak berat gitu, tapi nggak masalah karena adonan akhirnya emang seperti itu. Yang udah dioles margarin dan udah dialasin baking paper, langsung aja guys kita tuang adonannya. Kalau nggak salah nih, aku pakai loyangnya itu ukuran 15 kali 11. Untuk toppingnya juga aku tuh pakainya bebas banget guys. Pokoknya kalian sesuai selerain masing-masing aja ya. Bisa pakai oreo, kacang almond atau kacang mete. Pokoknya bebas dan suka-suka aja deh. Nah, ini udah jadi guys, sudah siap juga dipanggang. Pertama-tama aku panggang dulu 10 menit pakai api atas bawah 185 derajat. Habis itu diturunin ke suhu 170 selama 25 menit. Kalau pakai oven aku totalnya cukup 35 menit aja. Biasanya setiap oven itu panasnya beda-beda ya guys. Pokoknya bisa disesuaikan aja. Nah, ini udah mateng, panas-panas, langsung aja kita potong. Karena kalau udah dingin dipotong, shininya itu suka pada pecah gitu guys. By the way, suka banyak banget dari teman-teman yang bertanya di kolom komentar kalau brownies Paji ini tuh bisa dikukus apa enggak. Jawabannya nggak bisa ya guys. Jadi brownies Paji ini tuh khusus di oven. Kalau dikukus biasanya namanya bolu kukus dan resepnya itu pakai SP gitu ya guys. Jadi bolunya mengembang. Kalau ini emang kuenya itu diciptakan bantet kayak gini. Di bagian atasnya itu ada sedikit crunchy dan di bagian dalamnya itu lembab, kenyal, gimana ya? Pokoknya enak banget. Pemanggangannya juga harus pas biar menghasilkan brownies yang shiny-nya itu keluar. Pokoknya buat teman-teman yang suka banget nih sama coklat, wajib diriku. Buatnya yang mudah dan rasanya dijamin. Yang pertama ada susu cair, ini aku mau angetin. Anget-anget kuku aja, nggak usah sampai belekutung-belekutuk. Untuk takarannya silahkan kalian baca di sini. Lanjut ada margarin yang udah dicairin, gula putih 2 sendok. Ya tahu ini sendok es krim, ragi instan, dan yang terakhir ada telur. Telurnya udah nyemplung, langsung kita aduk-aduk, nggak usah di mixer. Lanjut aku tutup, aku diemin selama 5 menit. Terserah kalian menutupnya pakai apa. Aku percepat aja, tahu-tahu 5 menit kemudian, ini pas aku buka tampilannya kayak gini. Itu artinya raginya masih aktif. Lanjut aku tambahin tepung terigu protein tinggi dan juga garam. Untuk takaran tepungnya ini aku pakai 250 gram. Kalau kalian mau bilang nggak usah di mixer. Lanjut kita tutup lagi. Abis itu kita diemin, kita cuekin selama nggak kerja. Tapi ini rada kayak lembek gitu nggak sih? Tapi nggak juga sih. Lanjut ini adonannya tadi bakalan aku bagi jadi 8 bagian. Kalau mau kalian timbangin satu-satu boleh banget, monggo. Kalau aku ini pakai filian gilas. Nah kalau aku kali ini langsung aku gilas aja guys, pelan-pelan aja. Kalau kiranya lengket, boleh banget tangan kalian diolesin pakai minyak ya. Setelah digilas, lanjut kita pindahin ke dalam cup kayak gini. Taruh sosis di tengahnya, kita pendelepkan. Abis itu kita oles-olesin pakai susu cair dan telur yang udah aku aduk-aduk. Atasnya aku tambahin keju dan juga irisan rumput laut. Biar makin lengkap, kita cerut-cerutin juga ini saus cabe. Abis itu tambahin juga cerut-cerutan mayonnaise. Untuk rumput lautnya boleh banget diganti pakai daun seledri atau ijo-ijoan yang lain ya guys. Ya itu tuh sebenarnya untuk hias
biasaan aja biar nggak sepi-sepi banget tuh roti. Lanjut kita giles-giles lagi, masukin ke cup, tambahin juga sosis. Pokoknya sama lah ya kayak yang tadi. Abis itu dioles-olesin lagi pakai susu dan juga telur. Tambahin keju parut, terus rumput laut, tambahin juga saus. Udahlah pokoknya sama kayak tadi. Karena suami aku nggak suka sosis, akhirnya yang kedua ini aku bikin varian beda. Atasnya aku tambahin kornet daging sapi. Nah tinggal ditaruh-taruhin kayak gini lah, pakai tangan, pakai sendok, terserah. Tambahin juga rumput laut, jangan rumput liar. Tambahin keju, terus ya sama lah kayak yang tadi. Tambahin saus dan juga mayones. Udah jadi. Ini kelihatannya gampang, tapi asal kalian tahu ya, tadi itu aku udah bikin yang pertama, tapi jadinya malah batu alam. Udah guys, kita balik lagi ke roti sempurna aku ya. Karena ini berhasil. Udah aku taruh di nampan, lanjut sekarang mau aku oven. Oh ya, ini kalau kalian mau kukus juga bisa banget ya guys. Sekarang aku mau berlanjut ke pengaturan suhunya. Aku pakai suhu 170, api atas bawah, dan aku oven selama 20 menit. Aduh, senengnya ngeliat roti-roti cantik aku berbaris di dalam oven, walaupun mereka kepanasan. Setelah bunyi mak klunting, ini artinya ovennya udah selesai guys. Udah 20 menit. Lihat, mereka jadi gemoy-gemoy banget. Seneng banget. Akhirnya roti sosis aku nggak berubah jadi roti batu alam. Cukup yang pertama aja. Banyak yang berkomentar katanya mochi yang kemarin itu kelembekan, jadi hari ini aku bikin lagi. Buat teman-teman yang nanyain resep nih, resepnya udah aku tulis di video ya. Perkara kemarin bikin mochi kelembekan, jadi banyak banget dari teman-teman suruh bikin ulang, padahal menurut aku rasanya udah enak banget dan teksturnya juga aku suka. Dan hari ini aku bikin bahan kering sama bahan cairnya itu 1:1. Nah ini adonan akhirnya seperti ini ya guys, nggak terlalu cair dan nggak terlalu kental juga. Kedua hari ini aku mau coba bikin pakai cetakan biar nggak usah motong-motong lagi, jadi nggak terlalu ribet kan. Biar nggak lengket, cetakannya wajib banget diolesin pakai minyak ya guys. Habis itu adonannya baru deh dituang. Oke lanjut, panaskan panci kukusan. Habis itu baru deh kita kukus ini adonan mochinya. Dikukus sampai matang aja ya, kurang lebih 15-20 menit. Karena kukusan aku tuh lumayan kecil, sebenarnya ini aku ngukusnya itu beberapa kali guys. Bisa kalian lihat ya, ini nggak lengket sama sekali karena tadi cetakannya udah aku oles pakai minyak. Setelah mochinya agak dingin, langsung aja aku rolling kayak gini. Habis itu aku kasih isian coklat. Ini di dalam coklatnya itu ada stroberinya gitu ya guys. Pakai isian coklat kayak gini tuh sebenarnya lebih gampang guys dibanding pakai isian whipped cream. Kalau udah selesai dibulatin, langsung aja kita kasih bedak. Ini tuh bedaknya aku pakai tepung maizena yang udah disangrai. Sebenarnya dari satu resep ini tuh jadinya lumayan banyak ya guys, cuman nggak aku masukin video aja. Dari penampilannya bisa kalian lihat ya, ini tuh cakep banget. Untuk rasanya nggak kalah enak sama yang Kalian udah pada tahu belum, dari modal yang minim ini aku bisa bikin 11 cup muffin coklat ala bakery di mall. Kalau dijual ini antara 12 sampai 15 ribu per cupnya. Nah buat bahan-bahannya udah aku tulis ya, dan langkahnya kalian tinggal ikutin aja di video ini. Selanjutnya untuk bahan keringnya ada tepung terigu protein sedang, coklat bubuk, baking powder, soda kue. Ini diayak ya. Nah langkah selanjutnya kalau udah selesai mengayak, kalian tinggal aduk aja pakai spatula sampai rata dan tambahkan choco chips. Selanjutnya kalian siapkan cetakan. Aku pakai cetakan kayak gini, buat cetakannya bebas ya. Nah ini kalian mengisinya jangan terlalu penuh ya, karena nanti bakalan ngembang banget hasilnya. Terakhir di atasnya taburin sama choco chips lagi. Kalau udah tinggal dipanggang aja. Ini panggangnya selama 30 menit dengan suhu 180 derajat. Dan udah jadi, ini dia coklat muffinnya, asli mirip banget dan enak.